Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada penjelasan satu persatu dari materi yang ada di jadwal pelajaran metode cepat membaca kitab program Ya Waladi. Kita mulai dari kelas awal ibtidaiyah. Kelas awal ibtidaiyah atau kelas 1 ibtidaiyah. Itu materinya, materi yang pertama adalah Ya Waladi menyambung Arab, target murid mampu menyambung tulisan Arab, metode menyampaikan materi sesuai panduan dalam kitab. Jadi dalam kitabnya itu kitab Anakku Pintar menyambung Arab itu susunan pelajarannya itu sudah metode. Artinya yang pertama kali dijelaskan bentuk tabel itu sudah insya Allah sudah mudah kepada anak didik, tinggal kreasi guru bagaimana menyampaikan. Durasi 2 jam pelajaran 1 kali istirahat. Maksudnya bagaimana? Program Ya Waladi ini secara umum kelasnya itu hanya masuk 2 jam pelajaran. Jam pertama 45 menit atau 1 jam terserah. Setelah itu istirahat, baru masuk lagi, setelah itu pulang. Jadi tidak lama-lama karena memang agar membuat murid itu senang untuk sekolah, senang untuk mempelajari pelajaran yang ada. Masa KBM setiap hari 1 bulan pertama. Begini maksudnya. Kelas awal ibtidaiyah ini kan diprogramkan hanya 5 bulan, tidak sampai 1 tahun. 5 bulan, dalam 5 bulan, 1 bulan yang pertama, setiap hari hanya ada pelajaran Ya Waladi menyambung Arab. Hanya itu yang digodok, murid hanya digodok, itu saja, belajar menyambung setiap hari sampai 1 bulan. Sampai itu bulan pertama. Setelah 1 bulan itu, nanti kan ada evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Guru menulis surat-surat pendek di papan dengan tidak disambung, lalu murid menulisnya di buku dengan cara disambung. Murid ini dianggap mampu jika kesalahan tidak lebih dari 5 kesalahan. Jika kesalahan melebihi 5, maka murid yang salah tadi, yang dimaksud yang salah tadi, harus mengulangi evaluasi lagi dan tidak boleh pindah pada materi pelajaran selanjutnya sampai murid dianggap mampu. Untuk murid yang tidak lulus, untuk murid yang lulus itu sudah bisa pindah kepada pelajaran berikutnya. 1 bulan pertama ini itu ukuran secara umum. Kalau memang lembaga atau guru yang ada itu bisa menargetkan muridnya akan membuat bisa muridnya dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan, tidak apa-apa, berarti enak. Kelas awal ibtidaiyah tidak sampai 5 bulan, bisa dijalani selama 3 bulan atau 2 bulan, tidak apa-apa. Jadi patokan yang kami pasang di sini adalah setiap hari di bulan pertama. Itu bulan pertama, 1 bulan pertama itu ukuran secara umum. Metode evaluasinya seperti itu. Jadi ketika sudahnya ditargetkan 1 bulan pertama, dites semuanya, guru menulis di papan dengan cara tidak disambung, lalu murid nulis di bukunya sendiri masing-masing dengan cara disambung. Maka setelah dilihat hasilnya, yang lulus itu akan pindah kepada materi selanjutnya, yang tidak lulus itu harus mengulangi pelajaran Anakku Pintar menyambung Arab. Seperti itu. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua adalah Ya Waladi membaca dan menulis Arab Pego. Targetnya murid mampu membaca dan menulis Arab Pego. Metodenya sama, menyampaikan materi sesuai panduan dalam kitab. Durasinya sama, 2 jam pelajaran, 1 kali istirahat. Masa KBM itu kegiatan belajar mengajar. Masa KBM-nya setiap hari 1 bulan kedua. Jadi di bulan kedua ini. Jadi di bulan pertama murid digodok, diberi pemahaman, dipintarkan untuk menyambung Arab. Di bulan kedua murid dipintarkan bagaimana cara menulis Arab Pego. Arab bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan Pego. Seperti itu. Sebagaimana tadi bahwa masa ini di bulan selanjutnya, di bulan kedua 1 bulan itu secara umum seandainya guru bisa mencerdaskan kurang dari itu, ya tidak apa-apa, lebih bagus.
Nah, evaluasinya sama, guru menulis cerita. Jadi yang ditulis di papan ketika sudah nyampe 1 bulan, di bulan kedua itu cara mengevaluasi murid sudah bisa apa tidak. Guru menulis cerita di papan dengan tulisan bahasa Indonesia. Lalu murid menulisnya di bukunya masing-masing dengan tulisan Arabego. Evaluasinya sama. Jika kesalahan melebihi 5, maka murid dimaksud yang tidak bisa, yang salah 5 tadi harus mengulangi evaluasi lagi dan tidak boleh pindah pada materi pelajaran selanjutnya sampai murid dianggap mampu. Itu bagi yang kesalahannya melebihi 5. Kalau yang tidak seperti itu langsung pindah kepada pelajaran berikutnya. Seperti itu. Namun metode inti di kelas awal itu ini cuma 2 ini, menyambung Arab dengan menulis Arabego ini. Nah, materi selanjutnya adalah ya waladi bacaan sholat. Targetnya murid mampu menghafal bacaan di dalam sholat. Metodenya dibaca bersama-sama. Jadi murid membaca bersama-sama, tentunya dipimpin oleh guru dan dipandu oleh guru. Bacaannya bukan sekedar baca, tapi disertai gerakan sholat bersama-sama. Waktunya 2 jam pelajaran, 1 kali istirahat. Jadi jam pertama metode bacaan sholat atau anakku pintar sholat. Metode kedua tetap, yaitu metode ya waladi anakku pintar sholat. Itu setiap hari Kamis. Jadi tidak seperti di atas, bulan pertama, bulan kedua kan di atas. Kalau di sini setiap hari Kamis. Mulai dari awal masuk di kelas awal, setiap hari Kamis, jam pertama dan jam kedua, isi pelajarannya adalah ya waladi anakku pintar sholat. Metodenya adalah dibaca bersama-sama. Itu metode inti, metode pokok. Adapun guru misalnya memiliki metode lainnya tidak apa-apa. Hanya metode intinya sekiranya murid itu bisa menghafal bacaan sholat dan juga mengetahui gerakan-gerakan sholat. Evaluasinya murid lancar mempraktikkan sholat dengan bacaannya. Jadi evaluasinya adalah murid lancar mempraktikkan bacaan sholat sekaligus dengan gerakannya. Itu evaluasinya. Ini setiap hari Kamis. Materi selanjutnya membaca kitab takrib berharkat. Ini juga metode inti karena ini akan membantu murid ketika akan masuk kepada kelas salis, kelas 3. Yang akan lebih mudah kepada murid ketika sebelumnya sudah mengenal bacaan-bacaan kitab takrib. Targetnya murid lancar membaca teks kitab takrib yang berharkat. Metodenya dibaca bersama-sama, dipandu oleh guru. Jadi dibaca bersama-sama, dipandu oleh guru. Waktunya 15 menit sebelum dimulai pelajaran jam pertama. Jadi ketika jam pertama, 15 menit sebelumnya itu murid-murid dipandu oleh guru sudah membaca kitab takrib berharkat, sudah disediakan oleh kami, yaitu ada di materi anakku pintar membaca kitab kuning. Itu metode materi praktek. Itu setiap hari. Evaluasinya murid lancar membaca kitab takrib berharkat dengan setor bacaan ke guru. Jadi nanti dievaluasi setiap murid itu lancar apa tidak bacaannya dengan membaca kitab takrib yang berharkat yang sudah disediakan oleh kami, dimaju satu persatu kepada guru, bacaannya sudah lancar apa tidak. Ya kayak murid atau santri nyetor bacaan Quran itu sama dengan itu. Itu akan menentukan nanti di metode cepat membaca kitab. Beda dengan murid yang masih belum lancar membaca kitab takrib yang berharkat lalu langsung mempelajari metode cepat membaca kitab, itu akan lama. Ya ini memang proses untuk sampai kepada kesempurnaan, mendekati kesempurnaan maksudnya. Karena suatu sempurna 100% itu ya tidak mungkin. Materi selanjutnya adalah ya waladi tauhid sawir. Kita beri materi anakku pintar tauhid di kelas 1 ini. Kenapa? Karena memang di dunia pesantren itu yang pertama kali harus ditekankan memang tauhid atau keyakinan anak. Kita tahu dulu ketika kita kecil, ketika belajar di musola-musola, bukan hanya Quran yang ditekankan oleh ustaz-ustaz kita itu, tapi tauhid juga ditekankan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di zaman dulu di musola-musola, di langgar-langgar itu. Sampai kita itu tidak pernah menghafal
barokah dari dilakukannya tauhid di zaman itu, kita hafal. Wujud kidam bako, itu kan kita tidak menghafal, tapi itu barokah dari diterapkannya tauhid ketika kita ngaji dilanggar-langgar oleh ustadz-ustadz kita. Makanya di program Ya Waladi ini kami taruh Ya Waladi Tauhid Shawir. Targetnya adalah murid mampu menghafal akidah 50, yaitu 25 nabi, 4 kitab Allah, dan 10 malaikat. Murid mampu menghafal. Target kedua, murid mengetahui dengan baik biografi singkat Rasulullah. Itu sudah ada lengkap di Ya Waladi Anakku Pintar Tauhid. Metodenya bagaimana? Bukan dijelaskan metodenya. Bukan dijelaskan karena anak kelas 1 umur 7 tahun itu, metode pembelajaran apapun itu jangan sampai pakai metode menjelaskan. Jadi metode yang dipakai oleh kami di sini adalah dibaca bersama-sama dan dipandu oleh guru. Waktunya kapan? 15 menit sebelum dimulai pelajaran jam kedua. Kalau yang di atasnya tadi kan 15 menit sebelum dimulai pelajaran jam pertama. Kalau yang ini 15 menit sebelum dimulai pelajaran jam kedua, waktunya setiap hari. Jangan ada awal masuk langsung ini, setiap mulai jam pertama ini, setiap mulai jam kedua 15 menit ini. Evaluasinya, 1 murid menghafal akidah 50, 25 nabi, 4 kitab Allah, dan 10 malaikat dengan cara setor hafalan ke guru. Dan ini sudah ada lagunya, lagu dari program metode Ya Waladi, akan kami sertakan nanti di bawah. Ada, ini sudah ada lagunya. Nanti guru kan membaca bersama-sama, itu ya nyanyi istilahnya nyanyi, tapi yang dinyanyikan adalah akidah 50. Seperti itu. Sekiranya murid itu ceket di otaknya tanpa menghafal. Itu evaluasinya. Yang kedua, murid mengetahui dengan baik biografi singkat Rasulullah dengan metode evaluasi tanya jawab. Kesalahan tidak melebihi 10 kesalahan. Jadi nanti tanya jawab. Ini juga ada lagunya di belakang. Jadi insya Allah murid itu bisa menghafal tanpa menghafalkan. Kalau betul-betul program ini dilaksanakan. Yang terakhir di kelas 1 ini keterangan 1, setelah 2 bulan, tadi kan bulan pertama belajar nyambung Arab, bulan kedua belajar nulis pego. Setelah 2 bulan mempelajari pelajaran di atas, maksudnya pelajaran di atas itu yang 2 itu menyambung Arab dan menulis pego, maka 2 bulan di hari berikutnya jadwal pelajarannya berubah. Jadi di bulan ketiga berarti jadwal pelajarannya berubah. Ini perubahannya ini. Sabtu jam pertama Ya Waladi menyambung Arab, jam kedua Ya Waladi membaca dan menulis Arab pego. Ahadnya Ya Waladi bacaan sholat jam pertama dan jam kedua. Seninnya, Selasa, Rabu sampai Kamis sebagaimana yang tertera di kurikulum ini. Ini secara umum. Kalau memang ada murid yang mampu menyelesaikan kelas awal ini dalam jangka 2 bulan atau 3 bulan, ya alhamdulillah, itu yang diharapkan. Padukan 5 bulan ini padukan secara umum. Seperti itu. Yang kedua, tetap bersama-sama, artinya di bulan ketiga tetap bersama-sama membaca Ya Waladi bacaan sholat 15 menit sebelum memulai jam pertama, dan tetap membaca Ya Waladi Tauhid Shawir 15 menit sebelum memulai jam kedua selama berada di kelas awal ibtidaiyah. Seperti itu. Dan yang ketiga, evaluasi penentuan kenaikan kelas dilaksanakan di bulan keempat. Evaluasi penentuan kenaikan naik ke kelas sani, kelas 2 itu dilakukan di bulan keempat. Berarti 1 bulan. Kenapa pakai 1 bulan? Karena takut ada yang tidak lulus harus mengulangi, kan begitu. Dengan cara evaluasi sebagaimana dijelaskan di atas, kecuali materi Ya Waladi menyambung Arab, maka dilaksanakan di akhir bulan pertama. Nah, kalau Ya Waladi menyambung Arab kan memang dilaksanakan di bulan pertama. Bulan pertama khusus menyambung Arab, tidak boleh pindah kepada materi selanjutnya kalau masih belum bisa menyambung Arab. Seperti itu. Ya, baik. Untuk penjelasan di kelas awal ibtidaiyah ini kami anggap cukup. Untuk penjelasan materi di kelas ini akan dijelaskan di video berikutnya.